Sayang, Apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah suamiku tercinta benar-benar selingkuh dariku? kami di sini. Bukankah kamu senang? Julian, berkat kamu, aku bisa menjadi manajer di anak perusahaan grup Shen. Seluruh keluarga kami sangat berterima kasih padamu. Ya, keluarga Lin kami. Sangat beruntung memilikimu sebagai menantu laki-laki. Leluhur kami pasti tersenyum pada kami. Halo, polisi. Ivy juga, pasti telah mengumpulkan karma baik selama 8 masa hidup. Untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu. Julian, Camus me lia Sekliling d'Angangeliza. Apakah Camus mangea-tu quand ses-tu? Kami bisa membantumu mencarinya. Julian, Camus mangea-tu quand ses-tu? Mari kami bantu mencarinya. Ayo, mari kita cari. Julian, apa itu? Sayang, apa yang terjadi? Kamu, ada apa denganmu? Apa maksudmu? Kenapa kamu memihak wanita ITU? Apakah kamu benar-benar selingkuh dariku? Sayang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan menjebakku di depan istriku. Istri yang mana? Dia istrimu? Dia istrimu? Lalu aku ini apa? Bukankah dia seorang wanita? Bukankah kamu bilang kamu tidak menikah? Ya, jadi kamu berbohong padaku selama ini? Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya istri Bapak Shen? Mungkinkah wanita bermantel bulu cerpelai itu adalah penjahat sebenarnya? Sayang, wajahmu terluka parah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Tunggu. Kamu tidak boleh pergi. Bagaimana denganku jika kamu pergi? Dia menggodamu. Aku akan menyingkirkan wanita ini untukmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku Nyonya Shen yang sah. Wanita tua itu tidak pantas mendapatkannya. Mengapa kamu memukul putriku? Diam kamu. Aku sedang bicara dengan istriku. Apa urusanmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Jangan berani beraninya kamu memfitnah istriku. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Ayo, sayang, kita ke rumah sakit. Kalian benar-benar merobek pakaian istriku. Seperti ini, gimana? Keamanan, kemari. Bapak Shen. Robek mantel bulu serpelai. Wanita itu, cepat. Baik, Tuan. Apa yang kamu lakukan? Menyingkir. Julian, kita baru saja minum bersama kemarin. Mendiskusikan pernikahanmu dengan saudariku. Bagaimana bisa kamu berbalik melawanku hari ini? Ya, Julian. Apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan putriku? Kalian membuat keributan yang tidak masuk akal. Sudah kubilang aku tidak mengenal kalian semua. Apa yang kalian lakukan di sini? Julian, ini semua salah wanita ini. Aku tahu. Pasti wanita jahat ini yang menggunakan trik kotor untuk menggodamu. Putriku, keluarga Kulin, kami semua di pihakmu. Diam kamu. Satu hal jika seorang wanita mengemak, tapi di usiamu, kamu masih tidak bisa membedakan benar dan salah. Kimenan, cepat, tangkap mereka semua. Cepat. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan berani menyentuhku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Pasti dingin ya, sayang. Aku tidak butuh itu. Aku tidak akan mengambil APA pun yang sudah disentuh orang lain lagi. Bahkan jika itu sama. Ya. Beraninya kamu menginjak mantelku? Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Sayang, apa hebatnya si perusak rumah tangga ini? Kamu sangat tergila-gila padanya. Sayang, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun lagi padaku, jangan salahkan aku. Karena melakukannya di depan semua orang ini, dan memukulmu sampai babak belur. Korek API. Sayang, kamu tidak merokok. Untuk APA kamu perlu korek API? Mantel ini dibeli dengan uangku. Saat aku melihatmu dengan pakaian itu, membuatku murka. Wanita sepertimu punya hak apa? Untuk memakai pakaian yang sama denganku? Kamu pikir kamu bisa memakai ini? Semua yang kamu miliki, dibeli oleh suamiku. Aku bisa memotongnya, membakarnya, atau melakukan apapun yang kuinginkan. Dan itu tidak ada urusannya dengan wanita jalang sepertimu. Aku bisa membakarnya, atau memotongnya, atau melakukan apapun yang kuinginkan. Itu tidak ada urusanmu. Tidak. Mantel bulu serpelaiku. Mantelku. Mantel bulu serpelai. Ku. Dasar penyihir. Kau harus bayar pakaianku.
jaga bicaramu. Sayang, sudah tenang sekarang? Menurutmu bagaimana? Ai, kau sudah tamat. Stella sangat menghargai kalung ini, lebih dari hidupnya sendiri, dan kau baru saja menghancurkannya. Sayang, bukankah ini pusaka keluarga Shen? Ini barang antik, nilai koleksinya saja sudah lebih dari 2 juta dolar. Beraninya kalian semua, kalian menghancurkan pusaka keluarga Shen. Jika kalian tidak bayar hari ini, jangan harap bisa pergi. Sayang, ya, kami sangat menyesal. Ibu Shen, kami salah paham. Kami pikir Anda orang jahat. Ibu Shen, kami sangat menyesal. Kami buta. Kami menghancurkan pusaka Anda. Bahkan jika Anda menjual kami semua, kami tidak akan mampu membayarnya. Ibu Shen, ini semua salah kami. Tolong, maafkan kami kali ini saja. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Julian, Sangga, bukankah itu yang ada di leherku? Yang ada di lehermu itu hanyalah barang Tirunira, seharga 200 dolar. Itu palsu. Oh tidak, aku keceplosan karena terlalu bersemangat. Jadi, barang tiruan murahan di lehernya itu memang darimu. Bukan begitu, sayang. Bukan itu maksudku. Kau, jangan terlalu dipikirkan, sayang. Serat Sire akan diantarkan padamu hari ini. Kau berselingkuh. Jadi kau tidak akan mendapatkan apa. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kumohon, sayang, biarkan aku menjelaskan. Semua barang-barangmu akan kusuruh pindahkan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu datang ke perusahaan lagi. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Semua yang kumiliki adalah karena dirimu. Untuk bersamamu, aku bahkan mengganti nama belakangku menjadi Shen. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu untuk mengkhianatimu? Julian, bahkan sekarang, kamu masih berbohong padaku. Apa kamu benar-benar mengira aku bodoh? Aku tidak. Julian, apa maksudnya? Bukankah kamu bilang, kamu adalah ketua grup Shen? Belum juga kamu sadar, ketua yang kamu sebut itu hanyalah orang yang kupekerjakan. Tidak lebih dari mainan tak berguna. Tanpaku, dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak pantas menyandang nama Shen. Jadi Julien, hanyalah suami nampak. Yang naik jabatan dengan memanfaatkan istrinya. Lucu sekali. Tadi saja, dia bersikap angkuh. Tapi ternyata, dia bahkan bukan ketua grup Shen. Lihat Ivy Lin. Dia benar-benar menyedihkan. Dia mengikuti CEO palsu, dan mengira dia mendapat keberuntungan besar. Benar-benar sekumpulan opportunities. Julian, pembohong. Bukankah kamu bilang kamu ketua? Ternyata kamu bukan siapa-siapa. Kamu membuatku jijik. Berhenti. Kami menerima laporan tentang keributan publik. Siapa yang menelepon polisi? Aku yang menelepon polisi. Aku yang menelepon polisi. Merekalah yang membuat masalah. Mereka tidak hanya merusak propertiku, tapi juga menyerangku. Dia biang keladinya. Tidak. Bawa dia pergi. Tidak. Petugas. Ini semua kesalahpahaman. Lepaskan aku. Sayang, kamu harus percaya padaku, sayang. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Mereka memfitnahku, mereka menjebakku. Aku sungguh tidak melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Jika ada asap, pasti ada api. Saat ini, aku tidak punya bukti, tapi setelah aku menyelidiki secara menyeluruh, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Sayang, aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak membutuhkanmu. Dan soal kamu mengambil alih perusahaan. Setelah liburan, lepaskan saja apa yang kukatakan. Sayang, bukankah kita sudah sepakat soal semuanya? Kamu tidak pantas. Apa kamu punya keberatan? Bagaimana mungkin aku bisa keberatan? Kamu selalu mengurus grup Shen. Aku hanya seorang suami rumah tangga. Sudah suatu kehormatan bagiku bisa bersamamu. Suami rumah tangga, statusku di rumah lebih baik darinya. Seorang pria berakhir seperti ini. Beraninya dia mengatakan itu? Apa yang kamu lihat? Tidak ada yang perlu dilihat. Kiliar. Duduk. Teman sekelas lama. Jika kamu mensrekan Julien Secaron. Menurut hukum, dia bisa mengambil setengah asetmu. Aku tahu. Itulah mengapa aku memintamu datang. Julian tidak pantas mengambil budget banyak mengenai bukti perselingkuhannya. Aku akan membutuhkanmu untuk bekerja ekstra. Penasihat Ardi. Jika kita bisa menemukan
bukti konkret perselingkuhannya. Kita bisa mengkonfirmasi perselingkuhan perkawinannya, yang bisa mengurangi aset yang dia ambil. Aku juga bisa membantumu menyelidiki kehidupan pribadinya, untuk melihat apakah dia memiliki perilaku tidak pantas lainnya. Bagus, aku mengandalkanmu, Ardi. Aku ingin dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Jangan khawatir, Stella, serahkan ini padaku. Aku pasti akan membantumu menemukan daya tawar melawannya, dan memastikan dia tidak memanfaatkanmu. Pangunati Daxa. HEI, Julian. Tidak lihat tandanya? Julian Shen dan anjing tidak boleh masuk. Aku pergi sekarang. Bagus. Ada apa dengan pakaianmu? Sejak kapan manajer umum Groupe Shen. bekerja sambilan sebagai petugas kebersihan? Bukan urusanmu. Mencampuri urusan orang lain. Kontrol akses di bawah rusak, bahkan tidak bisa mengenali wajahku. Penjaga keamanan itu, sengaja menggelanjutkan. Dia memasang tanda untuk mempermalukanku. Aku tidak punya pilihan selain berganti pakaian ini, dan naik lift layanan. Aku minta SDM, cabut aksesmu, tidak mengizinkanmu masuk perusahaan. Juga rencanaku. Sayang. Untuk meminta maaf padamu, aku menghabiskan $2 juta untuk kalung ini. Kalung ini sangat mirip dengan pusaka leluhurmu. Aku tahu kalung itu sangat penting bagimu, jadi aku berusaha keras mencari di seluruh kota hanya untuk menemukannya. Aku hanya berharap ini bisa sedikit menghiburmu. Bagaimana mungkin aku melupakan ini? Melupakan apa? Aku lupa membatalkan kartu tambahanmu. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku sungguh-sungguh mencoba meminta maaf padamu. Bagaimanapun, aku yang memulai ini. Itulah mengapa aku membelikanmu kalung. Permintaan maafmu yang katanya adalah menghabiskan uangku untuk membeli hadiah dan membuatku senang? Tidak, sayang. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku membatalkan kartu tambahanmu karena kamu pikir kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu seharusnya tidak perlu kartu saya. Aku. Ibu Shen, ini adalah daftar karyawan berprestasi yang disusun sesuai permintaan Anda. Bonus akhir tahun akan. Sayang, kenapa kamu tidak fokus pada pekerjaanmu? Aku akan pulang dan menyiapkan makan malam liburan kita, menunggumu pulang. Oh, benar, aku lupa memberitahumu. Aku juga sudah menghapus sidik jarimu dari kunci di rumah. Sampai masalah ini diselidiki tuntas, kamu belum boleh pulang. Sayang, apa yang kamu lakukan di hari libur seperti ini, dan kamu membatalkan kartuku, dan tidak membiarkanku pulang? Apa kamu mau aku tidur di jalanan? Jika ini terbongkar, itu tidak akan baik untuk grup Shen, atau untukmu. Aku tidak melakukan kesalahan. Jadi apa yang perlu aku takuti? Aku. Karena kamu pikir, kamu tidak melakukan kesalahan. Kenapa kamu peduli apa yang orang lain pikirkan? Tidak. Kimanan. Ibu Shen. User dia. Baiklah. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Lewat sini, Tuan. Sayang. Ada apa dengan penjaga keamanan yang arogan ini? Sudah lupa bagaimana dulu kamu menjilatku saat aku jadi manajer umum? Sekarang, prioritas utama adalah segera menangani wanita itu. Melatih untuk membungkamnya. Kalau tidak, jika ini memburuk, tidak akan ada ruang gerak. Perji. Kamu hanya punya 5 menit. Terima kasih atas kerja kerasmu. Julian, Beijing Gan, semua ini karena kamu. Aku berakhir dalam kekacauan ini. Ya, ini semua salahku. Maafkan aku. Aku harus bertanggung jawab. Melody, sekarang bukan waktunya. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Kara menghadapi penyelidikan yang akan datang. Dengarkan, kamu harus bersikeras bahwa tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Selama ini, kamulah yang terus mendekatiku, dan aku selalu menolakmu. Jadi kamu mengamuk karena dipermalukan, mengumpulkan keluargamu, membuat keributan di perusahaan. Hanya untuk memfitnahku. Jangan khawatir, dengarkan aku. Setelah ini selesai, sebagai permintaan maafku, aku akan memberikan keluargamu $20 juta, uang tutup mulut. Aku bersumpah demi Tuhan
20 juta dolar. Sangka, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan tunjukkan. Aku sudah mentransfer deposit 2 juta dolar ke rekening kakakmu Rio. Lihat. Lihat? Aku tidak berbohong padamu. Sayang, lihat, APA ini cantik, Sangat cantik. Sangat cantik. dan yang ini. Ibu, aku tidak percaya Julian. Suami numpang itu, begitu murah hati. Dia baru saja menawarkan 20 juta dolar. Begitu saja. Sayang sekali kakakku, tidak bergabung dengan grup Shen. Itu agak disayangkan. Tapis Menucar en Pabella à Ripenane. Dengan 20 juta dolar, itu kesepakatan yang terlalu bagus. Ya, 20 juta dolar. Cukup untuk seluruh keluarga kita. Untuk hidup mapan. Ya, meskipun sudah sedikit berat bagi putri kecil kita, apa artinya sedikit kesulitan? Untuk uang sebanyak itu? Ibu, aku punya pertanyaan. Julien Agnala Seoran Suaminimpan. Setiap kali dia keluar, dia harus menggunakan kartu tambahan istrinya. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Siapa peduli? Yang penting, kita sudah dapat uangnya. Uang itu datang dari mana? Bukan Yurizin kita. Tepat sekali. Aigreco, Pulant. Ibu Shen. Setelah penyelidikan, Ivy Mangakui. dia sengaja merayu Julian. Dan ketika rayuannya gagal, Diamant Fitnadan Mambala Dondam Padania. mencoba merusak reputasi Bapak Shen. Terima kasih atas penyelidikannya. Saya menghargai kerja keras Anda. Hanya menjalankan tugas. Saya permisi dulu. Hei Tai. Apakah aku salah paham soal Julian? Sayang, apa kau lupa? Waktu kita bersama, kau orang terpenting dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Sayang, APA kau lupa. Saat ibu dirawat di rumah sakit setelah kecelakaan, kau tidak bisa pulang dari luar negeri. Akulah yang merawat ibu siang malam di rumah sakit. Meskipun ibu akhirnya meninggal, aku ada bersamanya di saat-saat terakhirnya. Sayang, selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar memperlakukanmu dan keluargamu dengan baik. Semua kerja kerasku pasti ada artinya. Sayang, aku salah. Sayang. Soal Ivy itu, benar-benar kesalahpahaman. Tidak ada APA di antara kita. Sayang, tolong maafkan aku. Maafkan aku, sayang. Seorang pria tidak akan berlutut untuk sembarang orang. Sepertinya dia mencintai Ibu Shen. Dia pasti sangat mencintainya. Ya. Di cuaca dingin ini, Bertelangean Dadadan Nemo Empin. Ibu Shen. tolong maafkan dia. Ya Ibu Shen, mohon ampuni dia. Baiklah. Fan banyak orang yang menonton. Sayang. Aku memaafkanmu. Aku harap kamu mengingat pelajaran ini. Jangan kecewakan aku lagi. Penampilan saya ini, saya hampir meyakinkan diri sendiri. Itu adalah penampilan yang layak Oscar. Dingin sekali. Kamu pasti kedinginan, kan? Ayo pergi. Aku berencana mengundang Stella. Un tuc Macan Malam Tain Baru. Sepertinya aku hanya menipu diriku sendiri. Sayang, apakah kamu masih marah? Senyum padaku. Lapar, duduk. Aku akan menyiapkan makan malam. Akan segera siap. Tunggu aku. Ucapan tahun baru, agak terlalu dini untuk itu. Leo, mengapa dia mengirim pesan? Julian, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Apa kata sandinya? Apakah itu ulang tahunnya? Bukan ulang tahunnya. Kalau begitu, ulang tahunku. Seperti dugaanku. Ikan sudah siap. Ikan sudah siap. Sayang, minum sesuatu dulu. Sebentar. Tunggu sebentar, sayang. Hari ini tahun baru. Jangan minum soda. Mari kita minum anggur merah. Aku baru saja membeli sebotol anggur merah baru. Ada di mobil. Aku akan mengambilnya. Tidak perlu. Kamu cari lilin. Sudah lama kita tidak
Makan malam diterangi lilin. Aku akan mengambilnya dari mobil. Baik, Nyonya. Kejutan. Bagaimana? Aku sedikit pamer hari ini. Duduk. Anggur vintage ini langka. Aku akan bersulang untukmu dulu, sayang. Terima kasih telah memilih untuk mempercayaiku dan memberiku kesempatan lagi. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Kita lihat saja. Sayang, kapan toleransi alkoholmu jadi sebagus ini? Aku senang hari ini, sayang. Ayo, biar aku tuangkan lagi untukmu. Jika semua ini tulus, betapa indahnya itu. Deposis ces besards, d'où ajoute à dollar tela diterima. Terima kasih. Bapak Shen. Bapak Shen. Pertin Jucan t'a dit Eba. Bucan? Kakakku harus melalui banyak hal. Semua demi 20 juta dolar Anda. Dia harus menghabiskan waktu di tahanan selama 14 hari. 20 juta dolar untuk 14 hari, bukankah itu sepadan? Sepadan. Sangat sepadan. Bapak Shen, mengapa pembayaran terakhir belum tiba? Sudah kubilang. Aku tahu di mana rumah mewah keluarga Shen. Jangan membuatku datang mencarinya. Jadi ternyata, ini semua adalah kebohongan yang dibuat dengan cermat olehmu. Kau ternyata menyuap keluarga Lin untuk membuat sandiwara ini, untuk mendapatkan simpatiku, dan menipuku agar mempercayaimu. Kau benar-benar aktor yang hebat. Kau membuatku merasa seperti mainan, seorang badut yang kau permainkan, dan dimanipulasi oleh kebohongan. Yang kau rengkai dengan hari-hari. Aku pasti buta. Bagaimana bisa aku membesarkan bajingan tidak tahu berterima kasih sepertimu? Julien biasanya menggunakan kartu tambahan yang kuberikan untuk semua pengeluarannya. Jadi bagaimana bisa dia, tanpa ragu, memberikan deposit 2 juta dolar kepada keluarga Lin? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Jika dia bisa setuju untuk memberikan uang tutup mulut 20 juta dolar kepada keluarga Lin, maka uang yang dia miliki pasti jauh lebih dari 20 juta dolar. Uang Julien pasti bermasalah. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Halo, Ardi. Allô, Stella, sud à la rue. Kau belum tidur? Maaf mengganggumu selarut ini. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Ini tentang Julien. Aku mengerti. Stella, Kau ingin membatalkan proses perceraian. quand? Karena kau sudah memaafkannya, maka aku tidak akan melanjutkan penyelidikan di pihakku. Bukan, ini bukan tentang membatalkan proses perceraian. Awalnya aku mengira Julien dijebak dan tidak bersalah. Sekarang aku baru tahu dia telah menipuku selama ini. Dia menyuap keluarga Lin dan sengaja memalsukan kebohongan untuk membersihkan namanya. Jadi begitu rupanya. Sepertinya masalah jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Stella, Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Apapun yang perlu kulakukan, katakan saja. Aku perlu kau membantuku menyelidiki secara menyeluruh semua urusan keuangan Julien, terutama bisnis gelap yang dia geluti. Aku ingin mengungkap setiap hal gelap yang dilakukan bajingan tidak tahu berterima kasih itu. Belakangku. Dimangerti. Serahkan padaku. Sayang, kamu pergi kemana? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Julien, Ini liburan, jadi tentu saja kami di sini. un tuc mangormati sapi torakita. Ada apa? Apa kamu tidak akan membiarkan kami masuk? Julien, Kalian orang kaya memang luar biasa. 1 apartemen per lantai. Turunkan kakimu. Turunkan.
Kamu seharusnya tidak di sini. Jika Stella tahu, kita akan dalam masalah. Julien. Saya pribadi melihat Stella pergi. Itula Sebabnia Seyadaton. Kamu tahu, kamu bisa mengandalkan saya. Baiklah, apa maumu? Julien. Kita sepakat 20 juta dolar. Tapi saya hanya mandapa deposit 2 juta dolar. Kapan kamu akan memberi kami? Sisanya? Benar. Julien. 20 juta dolar bukan jumlah yang kecil, tapi keluarga Lin. Mangambil risiko besar. Untuk membantumu. Tentu saja. Ivy Q masih terjebak di tahanan. Dia bahkan tidak bisa pulang untuk liburan. Sangat menyedihkan. Uang apa? Saya tidak punya uang. Julien. Apa kamu benar-benar berpikir keluarga Lin mudah ditindas? Karena kamu, kakakku, harus menjalani hukuman berat di tahanan. Dan kamu pikir kamu bisa mengabaikan kami begitu saja dengan mengatakan kamu tidak punya uang? Apa kamu benar-benar berpikir keluarga Lin itu lelucon? Ini jumlah yang sangat besar, dan ini liburan. Ini melibatkan transfer internasional. Tidak mungkin diproses. Paling cepat bisa dilakukan adalah setelah liburan. Transfer lintas batas? Jangan mengarang. Alasan basi. Apa kau benar-benar berpikir aku semudah itu ditipu? Kau terus menunda pembayaran terakhir. Kau hanya ingin terus mengulur waktu dan menipu keluarga Lin. Kau tidak mau membayar kami, kan? Tepat sekali, Tuan Shen. Pembayaran terakhir ini. Jika kau tidak menyelesaikannya hari ini, tidak masalah. Kalau begitu kami tidak akan pergi. Kami akan tinggal di villa ini dan menunggu Stella kembali. Kami akan menyelesaikannya bersama. Kau. Tepat sekali. Mari kita lihat siapa yang lebih sema. Atau Stella. Uangnya tidak sebanyak itu. Aku tidak akan menipumu. Lihat, di balik lukisan itu, ada slip setoran ban. Percayalah lihat sendiri. Ibu. Pergilah periksa. Pegang lebih jauh. Benar-benar ada. Apakah ini? Ya, itu dia. Satuan, Puluhan, ratusan, ribuan. 400 juta dolar. 400 juta dolar. Julien. Dazar Bajingan Kessil. Ko benar-benar manglapkan. 400 juta dolar dari grup Shen. Kecilkan suaramu. Sudah kubilang, uang sejumlah kecil ini, aku tidak akan menipumu. Berikan padaku. Tidak berguna di tanganmu. Kau tidak bisa menariknya. Berikan padaku. Baiklah, aku mengerti. Sekarang percayalah. Aku tidak akan menipumu. Kalau kita tahu dia sekaya itu. Seharusnya kita minta lebih banyak waktu itu. keserakahan tidak mengenal batas. Julian, uang suami numpang itu, terlalu sulit ditangani. Hati-hati jangan sampai mencari masalah. Untuk yang ini, kalau Stella tidak tahu, kita akan mensyukuri keberuntungan kita. Baiklah kalau begitu, ayo pergi, ayo pulang. Menggelapkan aset perusahaan? Stella, Apa kau yakin? Aku tidak punya bukti konkret saat ini, tapi mengenal Julian. Fakta bahwa dia bisa dengan santai mengeluarkan 2 juta dolar. Berarti ini jelas tidak sederhana. Julian pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku kinal sirang penelidik swasta. Jika aku menyerahkan ini padanya, dia pasti akan mencari tahu apa yang Julian lakukan. tapi Stella, Beberapa hari terakhir ini, qu'au perlu étape tenant. jangan beritahu mereka. Aku mengerti. Terima kasih, Artie. Melati, Rio, dari mana kau dapat mobil baru ini? Dan pakaian yang kau kenakan ITU? Bukankah semua berkat? Ko, Kakakuta Seyang, Yang ini, dan yang ini. Baiklah, masuk ke mobil. Ayah dan ibu menunggumu pulang untuk makan malam. Melody, ini bukan lingkungan kita. Kita mau kemana? Rio, Kita pindah. Julian benar-benar menepati janjinya. Dia mentransfer sisa 18 juta dolar kepada saya. Seya Mangabiscan, ENAM juta dolar un tuk Tigavila. Satu untukmu, satu untuk ayah dan ibu, dan satu untukku. TAPI. Ketiga villa ini cukup mahal perawatannya. Kelang Stella. Aku memecahkannya. Aku tidak tahu berapa biaya penggantinya. Kita harus lebih berhati-hati dengan uang kita. Jangan khawatir, Melati. Saya sudah berkonsultasi dengan pakar barang antik. Kalung Stella, Nilai pasarnya paling hanya 2 juta dolar. Tapi itu adalah pusaka keluarga Stella. Tak ternilai baginya.
Rio, Ketika pengadilan membuat keputusannya, mereka tidak akan menambahkan nilai sentimental. $2 juta adalah $2 juta. Begitu saja. J. Castella. Masih membuat masalah bagi kita. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Jika aku jatuh, aku akan menyeretmu bersamaku. Kita akan melawannya sampai akhir. Ibu Shen. Investigasi sebagian besar sudah selesai. Kami sudah mengonfirmasi bahwa Julien mentransfer uang. Que Rio. $20 juta ditransfer. Dalam 2 kali cicilan. Semuanya menggunakan rekening luar negeri. Menggunakan rekening luar negeri untuk transfer besar. Berarti Julien punya cara untuk menyembunyikan jejak uangnya. Memanipulasi laporan keuangan itu rumit. Julien tidak mungkin melakukannya sendiri. Itu berarti ada orang dalam yang membantunya di dalam perusahaan. Jadi, sudahkah Anda menemukan siapa mata-matanya? Ibu Shen. Sebenarnya, mata-mata itu mudah ditemukan. Sama seperti Rio, dia mendapat sedikit uang dan langsung mulai pamer. Memamerkannya, mentalitas orang kaya baru, membuat mata-mata mudah mengekspos diri mereka sendiri. Di Departemen Keuangan, siapapun yang baru-baru ini menghabiskan uang dengan boros, itulah mata-matanya. Nina, Ketua Dewan Direksi ingin kamu pergi ke kantornya. Baik. Sayang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memaafkanku kali ini. Kukira aku benar-benar mengecewakanmu kali ini, tapi kamu sangat pengertian. Aku salah paham padamu sebelumnya, dan aku bahkan menarik keputusanku untuk membiarkanmu mengambil alih sebagai ketua dewan direksi. Aku sudah memikirkannya baik-baik, kamu benar-benar cocok untuk mengambil alih posisiku sebagai ketua dewan direksi. Sayang. Posisi ketua dewan direksi, aku khawatir aku tidak cukup mampu. Tapi jika kamu benar-benar membutuhkanku, aku akan memberikan segalanya. Bulan depan, aku akan secara resmi memberitahu manajemen senior group bahwa kamu akan mengambil alih sebagai ketua dewan direksi. Ketua Shen, Anda memanggil saya? Ketua Dewan Direksi, Anda memanggil saya? Perusahaan sedang menyiapkan proyek senilai $400 juta. Aku tidak mempercayai siapapun selain dirimu untuk ini. Kau orang terdekatku. Jadi, aku ingin mempercayakan proyek ini sepenuhnya padamu. Sayang, kau benar-benar memberiku proyek sepenting ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Namun, proyek senilai $400 juta bukanlah hal kecil. Aku akan meminta Nina membantumu selama prosesnya, agar proyek berjalan lancar. Nina punya pengalaman keuangan yang luas. Dengan dia di proyek ini, aku akan merasa lebih tenang. Terima kasih atas kesempatannya, Ketua Dewan Direksi. Bapak Shen, rencana yang sama seperti biasa. Dari dana proyek senilai $400 juta itu, kita akan mengambil 50% di awal, dan mentransfernya ke rekening luar negeri. Lalu, kau akan memberiku 10% sebagai suap. Tepat sekali, aturan lama yang sama. Selesaikan, semakin cepat semakin baik. Segera setelah Julien berani melakukan transfer, kami akan langsung menelepon polisi dan menangkap mereka semua sekaligus. Sudah waktunya mereka membayar keserakahan mereka. Baiklah, masukkan kata sandinya. Begitu saja, tanpa ada yang curiga sedikit pun. Ini uang mudah, $100 juta, semuanya milikku. Ada APA, kau tidak akan mengambil uang mudah itu? Itu tidak seperti dirimu. Kau tidak mengerti. Grup Shen akan segera sepenuhnya menjadi milikku. Jika aku merusaknya sekarang karena hal kecil, dan gagal di rintangan terakhir, aku harus tetap tenang. Bijitulah karaku menjendalakan segalanya. Baiklah. Julien benar-benar menyerah? Apakah dia tahu kita memantaunya? Stella, jangan khawatir. Orang seperti Julien tidak bisa mengubah kebiasaannya. Dia akan membuat kesalahan lagi cepat atau lambat. Tolong ampuni aku. Leo. Mau apa kau? Bukankah aku baru saja memberi keluarga Lin $20 juta? Bukankah kita sepakat? Antak putus yubangin? Aku butuh uang mendesak. Julien. Transfer sekarang. $20 juta? Kau habiskan secepat itu? Kau berjudi lagi, kan?
Bajingan sepertimu, orang kaya baru, dengan sedikit uang. Diseku, kau tidak tahu bagaimana bersikap. Coba lihat, dirimu di cermin. Lepaskan 20 juta dolar. Bahkan jika aku memberimu 2 miliar, selama kau berjudi, kau akan kehilangan semuanya dalam hitungan menit. Berhenti bicara omong kosong. Aku butuh 100 juta dolar mendesak untuk melunasi utangku. Atau orang-orang itu akan mencabik-cabikku. Berikan padaku sekarang. Hidup matimu tidak ada urusanku. Jangan harap dapat. Sadasen Panderiku. Julien. Jika kau tidak memberiku uang, baiklah, aku bisa pergi sendiri ke Stella, dan aku akan membongkar semua. Tentangmu menggelapkan aset grup Shen, aku akan ungkap semuanya. Mari kita lihat bagaimana dia menanganimu. Leo Siropa, dia masih punya bukti tentangku. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya saat ini, tapi uang di rekening luar negeriku adalah dana daruratku. Jika keadaan memburuk, itu untuk pelarianku. Aku tidak bisa begitu saja menggunakannya. Sepertinya aku harus mengalihkan 100 juta dolar dari proyek baru untuk menyingkirkannya. Halo, Nina. Tuan Shen, awalnya Anda bilang tidak akan melakukan transfer. Sekarang Anda mau. Anda menyeretku jauh-jauh dari rumah ke kantor. Apa-apaan ini? Cukup bicaranya, kau akan dapat 10%-mu. Aku tidak akan mengurangi 1 sen pun. Lakukan sekarang. Baiklah, kau dapat bagian besar. Aku dapat sisanya. Aku akan lakukan sesukamu. Masukkan kata sandi. Baiklah. Sud à la rue, istirahatlah. Kita bisa bicara soal lain, besok. Baik, aku akan mengantarmu. Aku sudah hampir saja membawa bajingan Julien itu ke pengadilan. Sayang sekali. Ini muncul lagi. Seratus juta dolar bukan jumlah yang sedikit. Leo, kau bajingan. Beraninya kau mengancamku? Tunggu saja, suatu hari kau akan kubalas. Hei, uangnya sudah ditransfer. Bapak Shen, uangnya sudah diterima. Bagus kamu menepati janjimu. Aku di luar villa keluarga Shen. Kalau aku tidak menerima uangnya, aku akan langsung masuk dan membongkar semua rahasiamu. Wanita itu, Stella, akan tahu. Semuanya tentangmu. Bajingan kecil, tunggu saja aku. Julien, kali ini aku akan membuatmu membusuk di penjara. Halo, polisi, saya Ketua Dewan Direksi Grup Shen, Stella Shen. Saya melaporkan manajer umum kami, Julien, atas penggelapan aset perusahaan. Saya akan segera mengirimkan buktinya. Misi selesai. Aku harus cepat memberitahu Ethan. Dia bekerja keras akhir-akhir ini. Stella, ada apa? Allô, Bicara. Stella, allô? Camel. Stella. Allô, ambulant? Stella, kamu harus baik-baik saja. Tolong, kamu harus baik-baik saja. Bagaimana istriku? Bajingan tidak tahu berterima kasih. Kamu pasti senang. Kan, sudah kubilang, kalau kamu tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Kamu berani melakukan ini pada Stella. Aku akan menemukan buktinya cepat atau lambat. Apa maksudmu? Kamu menyiratkan. Aku menyuruh seseorang menabraknya, kan? Dia istriku. Kenapa aku melakukan itu? Meneteskan air mata buaya. Apa yang kamu bicarakan? Siapa keluarga pasien? Aku. Dokter, bagaimana istriku?
Kami sudah melakukan yang terbaik. Kami berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi dia mengalami cedera kepala serius. Mengenai kapan dia akan bangun, tidak mungkin dikatakan. Keadaan vegetatif. Halo. Baik. Aku akan segera kembali. Bajingan tidak tahu berterima kasih. Halo. Stella ditabrak dan sekarang dalam keadaan vegetatif. Semua kamera pengawas di jalan kecelakaan rusak, jadi pengemudi tabrak lari tidak bisa ditemukan. Aku benar-benar tidak tahu jiwa baik mana yang memberiku bantuan sebesar ini. Bagasna, Stella selalu membuatku melatih tanda tangannya. Dengan begini, segera urus perubahan pendaftaran bisnis. Krupp Shen, sekarang milikku. Bapak Shen. Kenapa kamu lagi? Seperti hantu yang berlama-lama. Bapak Shen, sekarang saya harus memanggil Anda Ketua Shen. Saya perlu bicara dengan Anda. Saya juga perlu bicara dengan Anda. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Ketua Shen, sekarang setelah Anda menjadi ketua, posisi manajer umum sudah kosong. Kan, saya ingin bergabung dengan grup Shen dan menjadi manajer umum. Anda, dengan tingkat pendidikan Anda bahkan tidak pantas membersihkan toilet di grup Shen. Ketua Shen, izinkan saya mengingatkan Anda. Jika bukan karena saya, Stella pasti sudah menyerahkan bukti itu kepada pihak berwenang. Apa maksud Anda? Hida semua kelo arga sekarang. Jangan menjaga jarak. Anda adalah ketua, dan saudara laki-laki saya Rio adalah manajer umum. Bukankah itu bagus? Siapa yang keluarga dengan Anda? Saya hamil. Itu darah dagingmu sendiri. Bagaimana mungkin? Sungguh berantakan. Ketua Shen, saya tidak bisa selalu tutup mulut. Kamu urus sendiri. Kamu urus sendiri. Aku tidak punya pilihan. Untuk saat ini, aku harus setuju dengan mereka. Sisanya akan kita urus nanti. Ini, posisi manajer umum. Bukan berarti tidak mungkin. Orang bijak tahu kapan harus berhenti. Julien. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Stella, wanita ITU. Meskipun dia masih koma sekarang, jika dia bangun, dia pasti akan menjadi masalah besar. Jadi demi kita, dan keselamatan semua orang, kita masih perlu mencari cara untuk membungkamnya selamanya. Aku tidak setuju melakukan itu, tapi jika kamu bersikeras untuk melakukannya, bukan berarti tidak mungkin. Aku serahkan padamu, kamu urus semuanya, aku percaya padamu. Aku, Didak, tunggu. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Atas dasar apa kamu menyuruhku? Di rumah, aku menikahi kakakmu. Di perusahaan, aku ketua dewan direksi. Ada apa, Rio? Di hari pertamamu sebagai manajer umum, apakah kamu akan menentang perintah ketua dewan direksi? Camus. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga, dan membungkam wanita itu. Stella. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak pernah bangun, aku akan selalu menjagamu. Stella. Waktunya mengirimmu pergi. Jangan khawatir, akan cepat. Ini bangsal VIP Nyonya Shen. Dia punya perawat pribadi. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan? Tidak ada. Dasar bodoh, bahkan tidak bisa menangani orang koma. Sudah kuduga kamu tidak berguna, kamu tidak berguna. Jika bukan karena pengacara itu, Ardi, yang mengacaukan segalanya, aku pasti berhasil. Atau, Bagaimana jika aku menyingkirkan Ardi juga? Dasar berotot tapi bodoh. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain kekerasan? Kamu tidak akan pernah jadi APA. Didak, tunggu. Jika kamu memang mampu, lakukan saja. Sepertinya suaminya harus menanganinya sendiri. Sayang. Kamu hanya suami numpang. Cepat atau lambat, aku akan menyingkirkanmu juga.
Sayang. Sayang, ayo pulang. Julian, apa yang kamu lakukan? Untuk pemulihan Stella, saya memutuskan membawanya pulang untuk perawatan. Tidak. Jika Stella pulang bersamamu, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. Artie, orang-orang dari status sosialmu belum pernah merasakan kehidupan orang kaya, jadi kamu tidak mengerti. Aku tidak menyalahkanmu. Pria kaya sepertiku mampu membiayai tim medis terbaik dunia. Di rumah, aku bisa memberikan Stella perawatan terbaik. Itu jauh lebih baik daripada yang bisa ditawarkan rumah sakit umum ini. Tidak, aku tidak setuju. Tapi aku suaminya. Secara hukum, aku berhak melakukan ini. Dan kamu hanya teman kuliahnya. Hak apa yang kamu punya untuk menghentikanku? Aku bukan hanya teman kuliah Stella. Aku juga pengacaranya dengan kuasa penuh. Aku punya kewajiban untuk memastikan keselamatannya. Tapi aku suaminya. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Camus. Kamu bisa atur tim medisnya dulu. Un tuc mémastiquant Stella Akan Menerima. Perawatan di Rumayang lebih baik daripada di sini. Setelah semuanya siap, kamu bisa datang dan membawanya pulang. Penasihat Ardi, aku tidak pernah menyangka kamu begitu romantis yang putus asa. Baiklah, karena kamu, pengacaranya, dengan kuasa penuh, sudah bicara, aku akan melakukannya sesuai caramu. Dalam seminggu, aku akan mencari tim medis terbaik dan membawa Stella pulang segera. Setelah Stella di rumah, jika aku ingin dia mengalami kecelakaan, itu akan terjadi. Semuanya, tolong hentikan apa yang sedang kalian lakukan. Saya ada pengumuman, mulai sekarang, saya secara resmi akan mengambil alih sebagai ketua grup Shen. Saya yakin di bawah kepemimpinan saya, grup Shen pasti akan mencapai puncak baru. Baiklah. Untuk Leo, dia akan mengambil alih posisi saya sebagai manajer umum. Mari kita beri tepuk tangan untuknya. Leo adalah saudara kandung saya sendiri. Jika ada di antara kalian yang tidak mendengarkannya, jangan salahkan saya, istri ketua Dewan Direksi, karena berbalik melawan kalian seketika. Istri ketua Dewan Direksi, lebih seperti gagak di sarang Phoenix. Hemo, kamu dipecat. Siapa lagi yang ingin pergi? Bicaralah sekarang. Vanguin. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Tidur saat bekerja? Aku begadang semalaman tadi malam. Aku hanya kamu hanya begadang karena kamu sangat tidak efisien di siang hari. Kamu dipecat. Apakah ini menyenangkan? Menyenangkan. Aku tidak bertanya padamu. Apakah ini menyenangkan? Perusahaan ini bukan tempat penitipan anak. Bawa anakmu pulang. Aku tidak punya pilihan lain hari ini. Tidak ada pilihan lain. Ya, berani membantah. Ya, kamu juga dipecat. Kenapa selalu terisi? Tuan-la. Mencoba menguasai toilet. Ya, Pasti Sedangazik menon ton vidéo d'Idalam. kamu dipecat. Ada apa denganmu? Apa yang kalian lihat? Apa kalian semua ingin dipecat? Berbalik. Rasanya sangat menyenangkan punya kekuasaan. Semua orang harus mendengarkanku. Terjebak dengan keluarga Lin, aku hancur. Sayang, dokter bilang, detak jantung bayi, semuanya sehat sempurna, jangan khawatir. Apakah itu kamar rumah sakit Stella? Ya. Melody, apa yang kamu lakukan di siang bolong? Jangan khawatir. Aku tidak cukup bodoh untuk menyentuhnya. Di siang bolong, aku hanya punya beberapa kata untuk wanita itu.
Ini mantel yang kubeli dengan uangku sendiri. Aku bisa membakarnya, memotong-motongnya, atau melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Stella, aku sekarang adalah istri yang sah dari CEO Grup Shen. Julian dan aku akan mengadakan pernikahan bulan depan. Sayang sekali kamu sekarang hanya seorang wanita simpanan yang koma. Kalau tidak, aku akan mengundangmu ke pernikahanku. Sayang, tunggu aku di luar. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Baiklah. Jika bukan karena campur tangan Ardi, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Untuk masih hidup sekarang, kamu benar-benar sulit dibunuh. Kau tahu, ada sesuatu yang sudah kusembunyikan darimu selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya, kecelakaan ibumu bukanlah kecelakaan sama sekali. Itu karena dia menemukan penggelapan aset perusahaan. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa membuatnya, membungkamnya selamanya. Siapa yang menyuruhnya menemukan hal-hal yang seharusnya tidak dia temukan? Benar? Jangan khawatir, aku akan memilih hari yang sempurna untuk mengirimmu, untuk bersatu kembali dengan ibumu tercinta. Serahkan urusan perusahaan padaku, kamu bisa yakinlah. Bapak Shen, proyek yang Anda kerjakan kali ini tidak memiliki penilaian awal, dan sekarang keuntungannya jauh di bawah ekspektasi. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Cukup omong kosongnya, proyek ini menguntungkan, dan itulah yang penting. Tapi apa? TAPI, lihat dirimu. Selama bertahun-tahun, di perusahaan ini, kamu tidak lebih dari kayu mati. Pulanglah, dan urus anak-anakmu. Bagaimana dengan proyek yang lain? Itu berjalan lancar, tapi perintah Anda yang buruk membuat kami merugi. Sayang, apakah kamu mempertanyakan kemampuanku sebagai ketua dewan direksi? Kami bekerja dengan Bapak Shen Senior, membangun bisnis ini selama bertahun-tahun. Camus Agnala, Tuami Meninfant. Camus Tidak, Pantamandri Camille Perinta. Beraninya kamu, pembangkangan. Apa kamu masih menganggapku ketua dewan direksi? Oh, kalau tanya saya, karyawan seperti ini seharusnya dipecat semua, termasuk mereka yang tidak sopan padaku, istri ketua dewan direksi. Mereka juga seharusnya dipecat. Satpam, User Mirka. Aku beritahu kamu, Julian, jika ini terus berlanjut, perusahaan akan hancur karenamu. Aku yang bertanggung jawab atas grup Shen sekarang. Aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Apa yang bisa orang lain lakukan padaku? Oh, benarkah? Sayang, kamu akhirnya sadar. Kapan kamu bangun? Kenapa tidak memberitahuku? Aku pasti sudah datang menjemputmu. Berhenti berpura-pura. Saat aku koma. Semua yang kamu dan wanita ini katakan di depanku. Aku ingat setiap kata. Aku ingat semuanya. Sekarang pelacur ini sudah pindah ke sini. Jadi kenapa kamu masih berakting untukku? Siapa yang kamu sebut pelacur? Kamu. Kamu melakukannya tapi tidak mau mengakuinya? Betapa terselanya. Julian, ibuku sangat baik padamu. Aku tidak pernah berpikir kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam padanya. Apa kamu benar-benar pria? Bukankah kematian Ibu Shen adalah kecelakaan waktu itu, dan kamu merawatnya siang dan malam? Itu semua hanya akting. Kamu bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Apa yang kamu lihat tidak selalu nyata. Fire Kuperitahu kalian semua. Kalian boleh makan apa saja yang kalian mau, tapi kalian tidak bisa senaknya bicara. Aku selalu warga yang taat hukum. Warga. Satu-satunya cara menjaga rahasia adalah tidak melakukannya sejak awal. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu bilang aku membunuh Ibu Shen? Mana buktinya? Julian, jangan sombong begitu. Pria berhati dingin. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Aku akan menemukan bukti untuk membuatmu membusuk di penjara. Karena kita bicara terus terang begini, aku juga tidak akan menahan diri. Aku selalu terbuka dan jujur dalam urusanku. Kamu mau bukti ya? Aku siap kapan saja. Rio, saat kamu melakukan hal buruk, kenapa kamu tidak memakai topeng? Kenapa kamu panik? Dia tidak punya bukti apapun. Camus,
Shen. Kenapa kamu bertingkah seperti binatang? Menggigit siapa saja yang kamu lihat? Aku tidak menyukaimu, tapi aku tidak menyinggungmu. Kan? Jangan pikir aku lupa. Kamulah yang memukulku hari itu. Dan kamu mencuri laptopku. Dan, di rumah sakit, kamu mencoba membunuhku. Jika Ardi tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah mati sekarang. Diam. Aku tidak melakukan semua itu. Jika kamu bersikeras, M'en fitnaku. tunjukkan buktinya. Kamu mau bukti, ya? Saya punya video di sini yang membuktikan Rio. Memukul Stella. Mustahil. Rekaman pengawasan. Dari jalan itu sudah kuhancurkan. Dari mana kau mendapatkannya? Rio, kau bodoh sekali. Kau merekam bukti kejahatanmu sendiri. Video ini Ditemukan dari dashcam merekam sepenuhnya saat kau sengaja memukul. Seluruh proses memukul Stella. Rio, ikut kami. Rio. Melati. Julien. Tolon Selamat quand aku. Aku tidak mau masuk penjara. Rio. Semuanya, kalian semua sudah bekerja keras belakangan ini. Sekarang setelah aku sadar, aku sudah memutuskan untuk mengambil kembali kendali grup Shen. Aku tidak akan membiarkan grup Shen dihancurkan oleh pria ini. Perusahaan ini milik keluarga Shen. Stella mengambil alih secara pribadi. Adalah apa yang semua orang inginkan. Julian hanyalah pria yang tidak tahu apa-apa tentang menjalankan perusahaan. Aku mendukungmu dalam mengambil kembali kendali. Apa kalian semua salah? Saya adalah ketua grup Shen saat ini. Kau ingin aku memberikan posisiku pada wanita ini? Aku tidak setuju. Grup Shen adalah warisan leluhurku. Aku berhak mengambilnya kembali. Tepat sekali, semua orang di sini tahu, grup Shen adalah milik keluargamu, warisan yang dibangun selama beberapa generasi. Tapi saat kamu dalam keadaan koma, aku sudah memindahkan semua saham atas namamu ke namaku. Dan sekarang, aku juga ketua dewan direksi. Aku memiliki saham pengendali mutlak di grup Shen. Selama aku tidak setuju untuk memindahkan posisi ini kepadamu, bahkan Tuhan sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pria tak tahu malu, kamu memakan makananku, meminum minumanku, dan pada akhirnya, kamu tetap mengambil grup Shen untuk dirimu sendiri. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Stella, aku sudah menjadi pria MU selama bertahun-tahun. Sudah waktunya aku mendapatkan imbalan. Mulai sekarang, aku tidak perlu berhati-hati di sekitarmu atau menggunakan kartu tambahanmu lagi. Dasar monster, aku akan membuatmu membayar. Kamu bukan siapa-siapa sekarang. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku tidak akan menahan diri. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Stella, kami belum selesai denganmu. Kamu dan Stella, kalian berdua bukan lagi bagian dari grup Shen. Tanpa izin, kalian tidak boleh masuk ke sini. Penjaga, user Mirka, sekarang. Bapak Shen, apakah Anda meminta saya untuk menyingkirkan ketua dewan direksi? Pahami ini baik-baik. Saya ketua dewan direksi. Saya yang menggaji Anda. Jika Anda tidak bertindak sekarang, pilih. Maaf, ketua. Saya hanya seorang penjaga keamanan. Tolong mengerti. Lewat sini, silakan. Kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Saya pasti akan merebut kembali grup Shen. Jangan sampai pintu menghantammu saat keluar. Aku tidak pernah menyangka grup Shen akan hancur di bawah pengawasanku. Aku telah mengecewakan leluhurku. Stella, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Julian itu licik dan menipu. Dia pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tidak, kamu masih punya aku. Benar. Aku masih punya kamu, penasihat Ardi. Leo mengambil laptop itu. Dia pasti tidak akan menghancurkannya. Dia pasti akan menggunakannya untuk keuntungan pribadinya. Kita akan memanfaatkannya sebagai terobosan kita. Selama kita mendapatkan kembali bukti di laptop itu, maka kita tidak akan kesulitan menjatuhkan Julian. Masuk akal. Leo pasti akan bicara untuk mencoba mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Beberapa tahun dari hukumannya, dia akan memberitahu kita segalanya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo kita pergi sekarang.
Leo, serahkan laptop itu. Jika kamu bekerja sama, kamu mungkin mendapat hukuman yang lebih ringan. Aku ingin sekali memberimu laptop itu, dan membuat Julien menghadapi konsekuensinya. Tapi aku sudah menghancurkannya. Aku tidak bisa membantumu. Kamu bohong, tidak mungkin kamu tidak menyimpan sesuatu yang sepenting itu. Apakah kamu ingin meminta keringanan? Atau menghabiskan lebih banyak tahun di penjara? Pikirkan baik-baik. Aku tidak bisa membantumu. Jika kamu melindungi Julien, kamu akan menyesalinya. Kakakku tersayang, tolong jangan ungkapkan Julien. Hanya jika Julien dilindungi, barulah keluarga kita bisa aman. Jika kamu membantu Julien melewati ini, dia berjanji akan mentransfer setengah dari sahamnya kepada keluarga Lin kita. Saat kamu keluar nanti, kamu masih akan menjadi manajer umum. Baiklah, aku berjanji padamu. Demi kakakku dan orang tuaku, aku harus menanggung ini sendiri. Saat aku keluar dalam 10 tahun, aku akan segera bangkit kembali. Baroninnya Marika meminta Yang Must Hilderiku menuntut setengah dari saham grup Shen hanya dalam mimpimu. Mara tidak akan membantu. Kinerjanya ya begitu. Karyawan-karyawan lama di perusahaan itu, aku dan Melati sudah membersihkan sebagian besar dari mereka. Aku berharap bisa merombak total perusahaan dan meningkatkan kinerjanya. Tapi siapa sangka kinerjanya malah semakin memburuk. Jika ini terus berlanjut, grup Shen hanya akan ada namanya saja. Kenapa kamu begitu cemas? Grup Shen, itu hanyalah sebuah nama. Yang benar-benar penting adalah keuntungan nyata. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Julien, apakah kamu menginginkan perusahaan? Atau kamu menginginkan uang? Aku pasti menginginkan uang. Tapi saham juga uang. Memikirkan harus memberikan setengah saham kepada keluarga Lin. Menyakitkan. Jika kamu menginginkan uang, itu mudah. Apa rencanamu? Jangan membuatku menunggu. Katakan saja. Aku punya cara untuk membuatmu kaya raya dan memastikan keluarga Lin tidak mendapatkan apa-apa. Cara apa? Katakan padaku. Julien, kompetensi bisnismu benar-benar kurang. Kamu rugi di setiap proyek. Kamu benar-benar seorang jenius. Sekarang bukan waktunya. Berhenti menggurui saya. Katakan saja rencananya. Daripada merugi di proyek, kenapa tidak mendirikan beberapa perusahaan cangkang, memanipulasi laporan keuangan, dan menjalin urusan bisnis dengan grup Shen? Dengan cara ini, sementara aset grup Shen akan berkurang, TAPI. Maksudmu, aset grup Shen akan berkurang, tapi kantong saya sendiri akan semakin gemuk? Kalau soal bisnis yang sah, kamu tidak tahu apa-apa. Tapi untuk bisnis gelap, kamu cepat mengerti. Aku anggap itu pujian. Leo keras kepala seperti keledai, dan menolak menyerahkan laptop. Sepertinya Julien sudah menyuapnya lagi. Keluarga Lin tidak punya moral. Mereka hanya peduli uang. Nama, mereka juga punya cacat besar. Mungkin itu genetik. Cacat apa? Mereka tidak terlalu pintar. Jika kita memasang jebakan, mereka pasti akan terjerumus ke dalamnya. Hanya masalah waktu, sebelum mereka membuat kesalahan. Sepertinya, kamu sudah punya rencana, bukan? Tentu saja. Apa kamu buta? Tidak bisakah kamu lihat kemana kamu pergi? Dunia ini sempit. Aku tidak percaya akan bertemu denganmu di sini. Sejak aku hamil, Julien semakin memanjakanku. Yang kulakukan setiap hari hanyalah berbelanja, dan tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Apa kamu benar-benar berpikir dia akan selalu baik padamu? Julien pernah berselingkuh, dan dia pada akhirnya akan meninggalkanmu. Demi wanita lain, uang paling aman di kantongmu sendiri. Itu yang paling aman. Mengandalkan orang lain akan selalu berakhir tanpa apa-apa. Halo, Bapak Wijaya. Bukannya aku tidak mau memberikannya padamu. Laptopku hilang. Transfer data ini bisa memberimu $200 juta. Siapa yang tidak menginginkan kesepakatan seperti itu? Ada kesepakatan sebagus itu? Ardi benar. Keluarga Lin tidak hanya serakah, mereka juga bodoh.
Melati, kenapa kamu di sini lagi? Di mana kamu menyembunyikan laptopnya? Katakan sekarang. Laptopnya? Bukankah kamu bilang, kamu tidak akan melaporkan Julien? Kenapa kamu menarik kembali perkataanmu? Apa Julien menindasmu? Dia, bahkan jika dia punya keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani. Ini tentang data di laptop. Seseorang bersedia membayar $200 juta untuk itu. Berapa? $200 juta? Aku tidak percaya. Ada yang namanya makan siang gratis. Laptopnya ada di... HEI Bung. Otot dadamu bagus. Ada apa denganmu? Sangat kasar. Seorang wanita, Apa yang wanita? lakukan di ruang ganti pria. Apa kamu? Nous hommes. Apa kamu buta? Aku punya bentuk tubuh yang bagus, dan aku cantik. Apa kamu pikir aku akan tertarik pada bajingan sepertimu? Siapa yang kamu sebut bajingan? Kamu. Pandangan apa? Kamu sangat jelek. Qui a maintenant? HEI. Qui a maintenant? Ada apa? Aku menangkap seorang wanita jahat. Dia masuk ke ruang ganti pria. Ini bukan tempatmu. Qui lui a? Tapi aku punya barang-barangku di sini. Apa yang mungkin dimiliki seorang wanita? Di sini? Kerja bagus. Ini bayaranmu. Terima kasih. Bung, jika hal seperti ini terjadi lagi, ingat aku. Julien dan anak buahnya tidak akan bisa melarikan diri. HEI. Stella. Misi selesai. Laptop ini sekarang ada di tanganku. Bagus sekali. Dengan semua bukti di laptop itu, kita bisa membuat Julien membusuk di penjara. Julien tua itu, akhirnya akan jatuh dari kekuasaan. Aku datang mencarimu sekarang. Baiklah. Kalau, sebaiknya aku mencadangkannya. Artie, bersikaplah cerdas. Serahkan laptopnya. Sekarang juga, atau kamu akan menyesal. Laptop ini. Sebenarnya milik klien saya. Ibu Shen. Kamu, seorang wanita, pertama-tama mencuri suami orang, lalu mengambil alih perusahaan mereka. Sekarang kamu bahkan tidak akan melepaskannya. Laptop ini. Kan, benarkah begitu? Beraninya kamu mengejekku? Kamu yang meminta ini. Pukul dia. Di siang bolong. Apa yang kalian lakukan? Saya seorang pengacara. Jika kalian berani memukulku, kalian semua akan menjalani hukuman berat. Dia hanya pengacara kelas 3. Apa yang perlu didekatkan? Suamiku adalah ketua grup Shen. Bahkan jika kalian memukulnya, aku bisa menjagamu dari masalah. Siapapun yang merebut laptop itu untukku akan mendapat hadiah $200,000. $200,000. Le Bascan. Boss. Hanya pengacara kelas 3, tapi dia pikir dia bisa melawanku. Dia terlalu percaya diri. Artie, bagaimana ini bisa terjadi? Artie. Meskipun ada beberapa lika-liku, laptop ini akhirnya berakhir di tanganku. Bagus sekali. Aku tidak pernah menyangka. Di usiaku ini, aku masih bisa menjadi seorang taipan. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Tepat sekali. Ketika waktunya tiba, aku akan meminta Bapak Walis mentransfer uang ini ke kartuku, dan kita akan menyimpannya dengan aman. Anggap saja ini sebagai tabungan. Untuk Rio. Benar, uang ini harus disimpan di tangan kita. Kalau Julien mencampakkanku, uang ini akan kakak bagi keluarga untuk hidup bahagia selamanya. Ibu, bagaimana aku melahirkan anak perempuan yang begitu cerdas? Ini, aku sangat diberkati memiliki anak perempuan sepertimu. Ibu. Sayang, restoran sushi baru saja buka di dekat sini. Ayo kita makan malam di sana malam ini. Ini, bukankah ini laptop Stella? Mengapa kamu memilikinya? Benar. Perolehan baru. Apakah kamu berencana teleport itu? Bagaimana bisa kamu?
Kamu adalah menantu kami. Salah satu dari kami. Bagaimana bisa kamu melaporkan keluargamu sendiri? Hal-hal tercela apa yang tidak bisa dilakukan oleh keluargamu, keluarga Lin? Julian, kamu salah paham. Kami hanya ingin mencari lebih banyak uang. Apa maksudmu? Laporkan aku, lalu ambil alih perusahaan ini, mengubah grup Shen menjadi grup Lin. Kan? Julian, begini. Laptop ini, lihat. Berisi data senilai 200 juta dolar. Bapak Walis berkata bahwa jika kita mengirimkan data ini kepadanya, dia akan mentransfer uangnya kepada kita. Apa kalian semua ditendang keledai di kepala? Ini jelas. Jebakan Stella. Untungnya, Ethan tidak mendapatkan laptop ini. Kalau tidak, kita semua akan teman. Semakin lama kita menunggu, semakin banyak yang bisa salah. Aku harap hard drive-nya tidak rusak selama aku membawanya ke pasar teknologi. Data masih bisa dipulihkan. APA. Kitatama. Apa kamu benci uang? Kenapa kamu malah? Menghancurkan laptop? Itu 200 juta dolar. 200 juta dolar. Tepat sekali. 200 juta dolar. Kalian semua sangat bodoh. Tidak ada yang namanya data senilai 200 juta dolar. Ini jelas jebakan yang dibuat Stella. APA. Maksudmu, kita semua telah ditipu? Untuk penipuan sesederhana ini, hanya orang dengan kecerdasan kalian yang akan tertipu. Aku mungkin tidak pintar, tapi apa yang kamu katakan sangat menyakitkan. Dan atas dasar apa kamu mengatakan ini penipuan? Apa kamu punya bukti? Baiklah, kamu tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu hubungi yang disebut Bapak Walis itu sekarang juga dan lihat apakah kamu bisa menghubunginya. Baiklah, aku akan menghubunginya sekarang juga. Jika aku berhasil menghubunginya, kamu berutang 200 juta dolar padaku. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Mohon periksa kembali nomor Anda dan coba lagi. APA. Setelah aku mentransfer semua asetku, aku akan menetap di luar negeri. Aku tidak ingin melihat kalian para idiot ini lagi seumur hidupku. Bagaimana bisa ini terjadi? Membuat akun palsu, aku harus menandatangani sebanyak ini. Bapak Shen, menurut Anda memanipulasi laporan keuangan semudah itu? Rob Shen, meskipun nilai sahamnya telah menyusut lebih dari setengah, Naaman Sisa Kijiania masihlah raksasa untuk mentransfer semua aset dengan bersih. Kita perlu membuat Radisson catatan transaksi palsu. Bagaimanapun, setelah saya menandatangani ini, saya akan punya ratusan juta, miliaran dolar tunai di rekening saya. Cukup bagi saya untuk hidup bahagia selamanya. Bapak Shen, jangan terburu-buru. Apa itu? Katakan saja. Sebelumnya, kolaborasi kita selalu memberi saya suap 10%. Ini adalah yang terakhir kalinya. Saya mau 20%. Saya harap Anda setuju, Bapak Shen. Menaikkan harga di saat kritis. Anda benar-benar tidak menyia-nyiakan semua tahun di bidang keuangan itu. Nina tahu terlalu banyak rahasia saya. Jika saya tidak setuju, bagaimana jika dia putus asa? Bapak Shen, apa yang Anda pikirkan? Mengkingka. Baiklah. 20% jadinya. Anda telah berbuat begitu banyak untuk grup selama bertahun-tahun. Anda pantas mendapatkannya. Akhirnya selesai menandatangani. Apa yang Anda lakukan di sini? Julian, sejak Anda mengambil alih grup Shen, nilai pasarnya telah menyusut lebih dari setengah. Sungguh memilukan. Apa urusan bisnis grup Shen ada hubungannya dengan Anda? Saya yang bertanggung jawab atas grup Shen. Anda hanyalah seorang ibu rumah tangga. Apakah ini urusan Anda untuk ikut campur? Ketika saya menjabat ketua dewan direksi, Anda diam-diam mentransfer aset perusahaan. Apakah Anda akan menyangkalnya? Omong kosong. Ini adalah tuduhan tak berdasar. Nina, Anda punya hak paling besar untuk bicara soal ini. Saya ingin mengingatkan Anda sesuatu. Mentransfer sejumlah besar aset perusahaan secara diam-diam adalah kejahatan serius, dan Anda adalah kaki tangan jika Anda maju sekarang dan bersaksi melawan Julian.
Anda akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Bapak Shen. Saya. Kenapa Anda panik? Dia tidak punya bukti sama sekali. Dia hanya menggertak Anda. Dia tidak bisa menjebak kita. Maaf, Ibu Shen. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sepertinya Anda tidak akan menyerah, sampai Anda melihat peti mati Anda sendiri. Anda tidak punya bukti. Jadi kenapa? Apa yang akan Anda lakukan? Menggigit saya? Anda mau bukti? Lihat ini. Kamu tidak menduga ini, kan? Aku menyalin ini. Semua bukti dari laptop. Untuk jaga-jaga. Sebaiknya aku membuat cadangan. Ibu Shen, tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku akan membongkar Julian. Aku akan membantumu mendapatkan kembali grup Shen. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang sudah terlambat. Sayang, kamu, beri aku kesempatan. Demi, semua tahun kita sebagai suami istri. Sayang, tolong maafkan aku kali ini. Diam, siapa istrimu? Aku sudah memanggil polisi. Bajingan licik dan cerdik. Seumur hidupku tidak akan pernah memaafkanmu. Sayang, Julian, kamu dicurigai melakukan kejahatan keuangan besar. Ikutlah dengan kami. Bawa dia pergi. sayang, tidak sayang. Sayang, beri aku kesempatan. Ivy, kamu, kesalahan terbesarku dalam hidup ini adalah pernah bertemu denganmu. Gegak di sarang Phoenix. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Aku paling benci wanita yang menghancurkan keluarga. Lepaskan aku padanya. Pukulan bagus, pukul dia. Hentikan. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Ivy. Putriku. Bayanya. Bayku. Ini namanya karma. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Tadi, saat polisi menggeledah, Computez Julian. mereka menemukan bukti bahwa dia menyakiti Ibu Shen. Sekarang ini bukan hanya kejahatan keuangan biasa lagi. Aku lapar. Ayo makan. Oak, kamu mau makan apa? Barbecue. Ayo pergi.